Pernah nggak sih, ada seseorang yang bilang, kamu nggak bakal bisa apa-apa, atau mimpi kamu terlalu tinggi, atau kamu nggak punya bakat untuk itu. Dan mungkin kata-kata itu nyangkut di kepala selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bikin kita meragukan diri sendiri, bikin kita minder, bikin kita pengen nyerah. Tapi hari ini, saya akan membuktikan sesuatu yang akan mengubah cara Anda melihat orang-orang seperti itu selamanya. Mereka yang merendahkan Anda, mereka justru memegang kunci sukses Anda. Dan saya akan tunjukkan bagaimana mengambil kunci itu dari tangan mereka. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena video-video seperti ini akan membantu Anda mengubah setiap tantangan jadi kekuatan. Dan itu dimulai dari satu klik sederhana. Marcus Aurelius, Kaisar Roma dan filsuf Stoik, pernah menulis, yang terbaik untuk membalas dendam kepada musuh adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Anda lebih jauh dari sekadar tidak membalas dendam. Saya ingin mengajak Anda menggunakan energi negatif mereka sebagai bahan bakar untuk kesuksesan Anda. Ceritanya dimulai dari seorang teman yang bekerja di perusahaan advertising. Setiap kali dia presentasi ide kreatif, atasannya selalu bilang, "Ide kamu biasa aja. Kurang out of the box. Coba deh belajar lagi dari yang senior." Awalnya dia hancur, merasa tidak berharga, mulai meragukan kemampuan kreatifnya sendiri. Tapi kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Dia mulai dokumentasi setiap kritik, setiap celaan, setiap kata yang merendahkan. Dan dia jadikan itu sebagai checklist. Oke, bos bilang kurang out of the box, saya akan bikin ide yang paling out of the box yang pernah dia lihat. 6 bulan kemudian, kampanye yang dia buat menjadi viral. Klien besar mulai request khusus untuk bekerja dengannya. Dan yang lebih menarik lagi, atasannya yang dulu meremehkan, sekarang minta dia jadi mentor untuk tim lain. Sekarang, mari kita bedah secara psikologis kenapa strategi ini sangat powerful. Ketika seseorang merendahkan kita, otak kita mengaktifkan 2 jalur respons. Jalur pertama, fight or flight. Kita jadi defensif, marah, atau malah lari menghindari. Ini respons yang paling umum dan paling tidak produktif. Jalur kedua, transform and transcend. Kita gunakan energi emosional itu sebagai fuel untuk improvement. Inilah yang dilakukan orang-orang yang berhasil mengubah hinaan jadi inspirasi. Saya kenal seorang mahasiswa yang dibilang dosennya, "Kamu terlalu pendiam, nggak cocok jadi leader." Alih-alih minder, dia justru berpikir, "Baik, saya akan buktikan bahwa leadership bukan cuma soal suara keras." Dia mulai fokus pada strengths-nya, mendengarkan dengan baik, observasi detail, membuat keputusan yang thoughtful. Akhirnya dia jadi ketua organisasi, dan berhasil membawa organisasinya meraih prestasi tertinggi dalam 5 tahun. Atau cerita seorang karyawan yang selalu dibilang, "Kamu lambat banget kerjanya, kurang gesit." Alih-alih terburu-buru, dia justru double down pada ketekunan dan ketelitiannya. Hasilnya, dia jadi orang yang dipercaya untuk handling project-project besar yang butuh precision tinggi. Klien-klien mulai specifically request untuk bekerja dengannya karena zero error rate. Pola yang sama berulang. Mereka tidak melawan karakteristik diri mereka untuk membuktikan kritikus salah. Mereka justru memperdalam dan mengoptimalkan apa yang sudah mereka punya. Epictetus, filsuf Stoik yang dulunya adalah budak, mengajarkan, bukan apa yang terjadi pada kita yang menentukan nasib kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Dia tahu betul rasanya direndahkan, diperlakukan tidak adil. Tapi justru dari situlah dia menemukan kekuatan. Dia bilang, setiap rintangan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Dalam konteks kita, setiap orang yang merendahkan adalah kesempatan untuk mempraktikkan resilience, determination, dan growth mindset. Ada cerita menarik tentang seorang fresh graduate yang interview kerja. HRD-nya bilang, "Pengalaman kamu masih kurang. Skill set-nya juga belum mature. Mungkin coba apply ke posisi yang lebih rendah dulu." Alih-alih patah semangat, dia justru bertanya, "Bisa tolong spesifik skill apa yang kurang? Experience seperti apa yang dibutuhkan?" Dia jadikan feedback itu sebagai roadmap personal development. 6 bulan kemudian, dia balik lagi ke perusahaan yang sama. Kali ini dengan portofolio yang sudah sesuai dengan feedback yang diberikan. Dan dia diterima di posisi yang bahkan lebih tinggi dari yang pertama dia lamar. Marcus Aurelius bilang, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kritik adalah kejadian luar. Tapi respons kita sepenuhnya dalam kontrol kita.
Sekarang, bagaimana cara praktis mengubah setiap kritik jadi kunci sukses? Saya akan berikan 5 strategi yang bisa langsung Anda terapkan. Strategi pertama, dokumentasi detoksifikasi. Setiap kali dapat kritik atau hinaan, tulis di jurnal. Tapi jangan tulis dengan emosi, tulis dengan curiosity. Apa yang sebenarnya mereka katakan di balik kata-kata itu? Contoh, kalau ada yang bilang kamu terlalu perfeksionis, jangan langsung defensif. Tanyakan, apakah perfectionism saya menghambat progres? Atau justru bisa saya channel jadi attention to detail yang valuable? Strategi kedua, reverse engineering kritik. Pecah setiap kritik jadi actionable steps. Kamu kurang percaya diri, jadi apa 3 hal yang bisa saya lakukan minggu ini untuk build confidence? Strategi ketiga, gunakan teknik thank you for the data. Setiap kritik adalah data tentang persepsi orang lain terhadap kita. Data itu netral, yang bikin sakit adalah interpretasi kita. Seorang teman yang profesinya public speaking sering dibilang, suara kamu terlalu monoton, kurang energetik. Alih-alih tersinggung, dia bilang, thank you for the data. Sekarang saya tahu, area yang perlu diperbaiki. Strategi keempat, ciptakan accountability partner dari kritikus. Jadikan mereka yang meragukan sebagai benchmark progres Anda. Bukan untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk membuktikan Anda berkembang. Strategi kelima, praktikan gratitude paradox. Bersyukur untuk setiap orang yang meragukan Anda. Kenapa? Karena mereka memaksa Anda menjadi versi yang lebih kuat dari diri Anda. Ada sesuatu yang paradoksikal tentang kritik. Orang yang merendahkan kita sebenarnya memberikan sesuatu yang berharga, clarity about what we need to work on. Tanpa mereka, mungkin kita akan stuck di comfort zone. Tanpa mereka, mungkin kita tidak tahu area mana yang perlu dikembangkan. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan discover kekuatan tersembunyi yang kita punya. Saya ingat cerita seseorang yang selalu dibilang, kamu terlalu sensitif. Nggak cocok kerja di lingkungan yang kompetitif. Alih-alih mengubah karakternya, dia justru mencari cara bagaimana sensitivity bisa jadi superpower. Dia akhirnya jadi konselor karir yang sangat berhasil. Sensitivity yang dulu dianggap weakness, sekarang jadi exactly what makes him exceptional di bidangnya. Marcus Aurelius mengajarkan, setiap rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Setiap orang yang meragukan kemampuan Anda sebenarnya sedang menunjukkan jalan menuju versi terbaik dari diri Anda. Jadi mulai hari ini, ubah perspektif Anda. Mereka yang merendahkan bukan musuh. Mereka adalah unconscious coaches yang sedang memberikan free consultation tentang area development Anda. Ingat, setiap orang sukses punya cerita tentang someone who doubted them. Tapi yang membedakan mereka dari yang tidak sukses adalah mereka mengubah doubt itu jadi fuel, bukan excuse. Kunci sukses Anda memang ada di tangan orang yang merendahkan, tapi bukan berarti mereka yang mengendalikan. Anda yang mengambil kunci itu dan menggunakannya untuk membuka pintu-pintu yang bahkan mereka tidak tahu ada. Jadi pertanyaan untuk Anda, siapa orang yang pernah meragukan kemampuan Anda? Dan bagaimana Anda akan mengubah keraguan itu jadi kekuatan? Tulis di kolom komentar. Saya akan baca dan support journey Anda. Kalau video ini memberikan perspektif baru untuk Anda, tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena channel ini konsisten berbagi wisdom yang akan membantu Anda mengubah setiap challenge jadi stepping stone menuju sukses. Dan ingat kata-kata Marcus Aurelius, kamu bisa memilih untuk tidak terluka oleh apa yang terjadi pada dirimu. Pilih untuk menggunakan setiap kritik sebagai catalyst untuk growth. Pilih untuk menjadi unstoppable.